Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bangkla. Terima kasih teman-teman yang masih mensupport channel saya, like, comment, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada konten kali ini saya mengupdate nih teman-teman bahan bonsai kelapa saya yang beberapa bulan lalu, sekitar 7 bulan teman-teman, pernah saya buatkan konten dengan judul tips membuat bonsai kelapa teman-teman ya. Dan 3 bahan bonsai kelapa saya update saat itu, dan saya akan mengupdate perkembangan terkini ya teman-teman ya. Ini kelapa gading oren saya set semi original teman-teman, dan ada beberapa kesempatan konten ini pernah juga saya beberapa kali menguploadnya teman-teman, tentang pruning dan penambahan media karena faktor penyuburan teman-teman ya. Karena saat pada upload tips membuat bonsai kelapa, saat itu bahan ini sangatlah rimbun teman-teman ya, dan daunnya lebar-lebar, subur teman-teman. Dan ini pada beberapa bulan lalu saya buatkan konten tentang ciri-ciri apa teman-teman, daunnya mengering, ujung-ujung daun ini mengering teman-teman ya, tidak normal. Karena pohon kelapa ini, daun pohon kelapa ini akan mengering normal di atas dia 16 daun ya teman-teman. Namun jika dia masih berdaun 10 ke bawah, ada yang mengering, itu artinya tidak normal ya teman-teman. Ada suatu penyebab teman-teman ya. Dan bisa juga itu adalah tanda-tanda awal kematian dari bonsai kelapa. Dan ini alhamdulillah teman-teman, pasca 3 bulan saya menambah media untuk penyuburan teman-teman, alhamdulillah ini sudah bertumbuh 3 daun yang terbaru teman-teman ya. Ini artinya bahan ini hidup subur. Memang suburnya belum terlalu subur teman-teman ya, namun bahan ini tetap hidup bertumbuh teman-teman ya, tidak jalan di tempat. Dan ini bahan ini baru saja saya menambah medianya, alhamdulillah subur teman-teman. Dan ini sedikit kita bisa sedikit rapikan teman-teman. Ini bahan bonsai ini tidak tiba-tiba saja jadi seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini perawatannya mulai dari bulan September lalu hingga sekarang teman-teman. Dan ini alhamdulillah lolos dari kematian teman-teman ya, karena gejala pengeringan daun. Itu kita harus mensiasatinya teman-teman. Jika terjadi pengeringan daun pada bahan bonsai kelapa kita harus segera menanganinya. Itu bisa jadi karena awal tanda-tanda dia tidak subur teman-teman ya, ada terjadi masalah pada bahan bonsai kelapa ini. Dan ini alhamdulillah teman-teman, ini ada satu akar, namun akarnya sepertinya membusuk sepertinya itu teman-teman. Ini teman-teman, ini akar ini baru di atas teman-teman, namun dia menghitam sepertinya. Ini terjadi pembusukan isi batok teman-teman ya. Saya memperkirakan batok ini lepas dan dia membusuk, makanya dia terjadi gangguan kepada pertumbuhan batang daun dan pelepah ya teman-teman. Untuk itu teman, saya sudah mempersiapkan ini batok menion, ataupun ini bisa diolah menjadi mame teman-teman ya. Kita bongkar, kita potong akarnya, lalu kita tanam di pot dangkal teman-teman ya. Bisa saja teman-teman, nanti akan saya pertimbangkan seperti apa, ataukah saya akan mengganti dengan batok menion teman-teman ya. Namun yang jelas teman-teman, bahan ini sudah kembali bertumbuh 3 daun ini teman-teman. Terakhir saya pruning hanya meninggalkan 3 daun tua ini teman-teman, namun tetap juga diserang kutu putih ini teman. Ini menguning-uning, tetap ada kutu putih. Inilah perawatan bonsai kelapa teman-teman ya. Kita lanjutkan pada bahan yang lainnya teman-teman. Ini teman-teman, ini bahannya ini saat itu ada masih tunas teman-teman ya, masih tunas, akan berdaun pertama, baru akan muncul teman-teman. Dan ini sudahlah perkembangannya teman-teman selama kurang lebih 7 bulan. Ini sudah beberapa kali juga saya mau membuatkan konten teman-teman, pernah juga tentang membuka sabut ini dan mengangkat media teman-teman ya. Kita angkat pemindahan media teman-teman, maksudnya ini awalnya masih di botol Odi teman-teman ya, limbah saya di bengkel. Dan saat pemindahan ke media ini juga ada saya buatkan kontennya teman-teman, dan kita cek perakarannya teman-teman seperti apa. Alhamdulillah ada akar baru sepertinya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ini alhamdulillah ini akar baru.
Inilah perkembangannya teman, dari 6 bulan 7 bulan yang lalu teman, saat itu masih tunas berdaun satu kuncup teman-teman ya, dan saya melakukan pengkerdilan perawatan daun tidak dengan cara sayat mawar. Saya hanya membuang tapis pelepah yang tipis-tipis saja teman-teman ya. Ini kita bisa lihat per akarnya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, akar sehat jelas kak. Nah, ini akar baru teman-teman, ada satu akar terbaru ini belum sampai ke tanah. Nah, inilah manfaatnya saya menggunakan sabut teman-teman ya. Batok ini akan lama awetnya teman-teman, karena dia tidak stres, tidak terganggu, dan tidak tergoyang-goyangkan teman-teman ya. Ini juga baru berhubung saya belum bisa mengedit video teman-teman, saya tidak memperlihatkan proses pelepasan sabut ini. Gampang saja teman-teman, hanya kita congkel-congkel menggunakan obeng, dan batok ini saya perlahan saya mengamplasnya teman-teman. Nah teman, kita lihat sedikit tapisnya teman-teman. Dan ini teman-teman, seperti yang saya katakan teman-teman, ini baru sekitar 7 bulan dan masih daunnya masih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dengan calon tunas terbaru teman-teman ya. 7 bulan dengan 10 daun teman-teman ya. Ini tidak saya tidak mengada-ngada teman-teman, bisa lihat 7 bulan yang lalu videonya tips membuat bonsai kelapa. Inilah bahannya teman-teman ya. Namun saat itu masih menggunakan botol oli bekas teman-teman ya. Dan ini daun yang rusak ini teman-teman bukan karena tua teman-teman ya. Teman-teman harus tahu, ini bukan karena tua normal, ini karena hama teman-teman ya. Karena hama kutu putih. Nah ini mengering-ngering teman. Nah ini karena over matahari, karena saya menjemurnya. Inilah kita merawat bonsai kelapa teman. Jika kita tidak tempatkan cukup matahari, bahan ini tidak akan subur teman-teman ya. Untuk mengetahui bonsai kelapa, tunas kelapa subur teman-teman, daunnya nyaring keras teman-teman ya. Jangan hanya mengaku menyuburkan bonsai kelapa namun daunnya tidak nyaring seperti ini teman-teman. Itu 100% diragukan kesuburan teman-teman ya. Itu bisa jadi teman-teman bahan yang akan mati dibuat konten teman-teman ya, membuat bonsai kelapa subur ini teman-teman. Inilah bonsai yang subur teman-teman ya, terlihat dari perkembangannya dari 7 bulan yang lalu teman-teman hingga sekarang. 7 bulan yang lalu daun pertama masih akan keluar, baru akan keluar teman-teman ya. Dan inilah perkembangannya teman-teman. Namun ini tidak saya perkerdil teman-teman ya. Saya tidak terlalu memperkerdilnya, karena jika terlalu kerdil teman-teman banyak resiko yang akan kita hadapi jika terlalu kerdil ya teman-teman ya. Ini saya rasa sudah cukup kerdilnya teman-teman, daun yang besar ini, dan lagian dia sudah belajar pecah daun teman. Ini sedikit kita rapikan teman-teman. Namun berhubung durasi teman-teman, saya mengaduk juga satu temannya itu kelapa sayur. Ini nanti akan saya lanjutkan teman-teman ya. Akan saya lanjutkan, dan saat itu saya mengaduk 3 bahan ini. Sedikit kita bisa rapikan teman-teman, nah, agar nanti bisa lebih terlihat rapi teman-teman ya. Dan teman-teman, ya ini teman-teman, ini saat beberapa bulan lalu juga saya mengupload membuat mame dari tunas kelapa yang pangkal nutrisinya kecil teman-teman ya. Dan alhamdulillah teman-teman, ini daun pertama ya, belum saya buang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 daun dalam 6 bulan teman-teman ya. Ini bahan calon mame teman-teman ya. Kita kawal perjalanan mame ini teman-teman. Insya Allah ini akan saya lepas dan menggunakan pot ceper teman-teman ya. Namun ini belum akan saya lepas karena saya menunggu bahan ini belajar pecah daun. Oke teman-teman. Dan ini satu lagi teman-teman, bahan kelapa sayur yang saya update saat itu 7 bulan yang lalu. Inilah perkembangannya teman-teman. Bahan ini tetap saya perlakukan dengan sayat ekstrim. Ini sedikit kita sayat teman-teman, tepian pelepahannya teman-teman, agar ini pelepah ini lebih bisa mekar tanpa ditarik-tarik teman-teman ya. Dekatkan kak, ini sisa sayatan teman-teman ya. Nah ini kita sayat baru, ini sayat teman-teman. Ini sedikit keras teman-teman, tapi bonsai kelapa sayur ini keras.
saat baru saya teman-teman mulus teman-teman ya. Nanti jika beberapa hari lagi, seminggu saat kita mengupdate, dia akan mengering. Ini teman-teman, sedikit lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, saya sebenarnya ingin mengecek per akarnya teman-teman, namun berhubung durasi teman-teman, kita langsung saja cek akarnya teman-teman. Ini perkembangan akarnya selama 7 bulan, belum pernah saya ekspos akar teman-teman ya. Akar saya masih lindungi teman-teman. Ini teman-teman, kita lihat akarnya, zoom enggak jelas enggak. Ini akar terbarunya teman-teman ya, saat 7 bulan lalu. Ini juga saya belum pernah angkat media dan belum pernah ganti media, dan ini perkembangan akar terbarunya teman-teman ya. Inilah bonsai kelapa yang hidup, sehat, subur teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih, meskipun sedikit tidak rapi teman-teman karena penggunaan sayat ekstrim, dan ada kutu putih teman-teman. Inilah yang perlu kita rawat teman-teman. Terlihat kutu putihnya teman-teman di celah-celah itu teman-teman. Daun itu rusak teman-teman, robek-robek. Bukan saya mengesahkan untuk pecah daun ya teman-teman ya, namun untuk membersihkan kutu-kutu putih ini teman-teman. Seperti ini teman-teman, menguning karena kutu putih. Inilah perawatan kita membuat bonsai kelapa teman-teman ya. Lalu kita rawat dengan sabar. Baiklah teman-teman, berhubung durasi, sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.